Dinas Pertanian dan Perkebunan mendorong Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, menjadi kawasan unggulan pengembangan agroeduwisata. Program ini bertujuan mengoptimalkan potensi pertanian lokal sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah De Francisco da Silva Tavares menyatakan, program ini diharapkan menjadi model pengembangan agroeduwisata di wilayah lain. Ini adalah bentuk integrasi pertanian, edukasi, dan wisata dalam satu ekosistem yang memperkuat ekonomi desa, ujarnya Kamis, 8 Mei 2025. Menurutnya, pengembangan yang mulai digagas sejak 2024 ini dilatar belakangi potensi alam, sumber daya manusia, dan kesiapan infrastruktur pertanian Desa Tenogo. Sejumlah fasilitasi telah diberikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi, antara lain bantuan benih kopi, tembakau, anggrek, kelengkeng, dan alpukat. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan pelatihan budidaya, barista, dan pemandu wisata, hingga dukungan alat produksi kopi kemasan, ucapnya. Dinas juga memfasilitasi promosi dan pemasaran produk serta menjalin kerjasama dengan sekolah, hotel, dan biro wisata. Semua ini dilakukan untuk memperkuat ekosistem agroeduwisata yang berkelanjutan, ujarnya. Pihaknya berharap dengan kolaborasi ini, Desa Tenogo diproyeksikan menjadi percontohan sukses kebangkitan sektor pertanian berbasis edukasi dan pariwisata di Jawa Tengah. Puncak kegiatan akan digelar Kamis, 8 Mei 2025, dengan sejumlah agenda, seperti gerakan tanam alpukat dan padi lahan kering, pelatihan pupuk organik, Jeep Adventure Kalipaingan, serta penandatanganan MOU dengan berbagai pihak. Pada kesempatan itu, diserahkan pula berbagai bantuan dari instansi terkait, termasuk mobil operasional dari Bank Indonesia dan benih padi dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kementan. Ya, hari ini kami ada kegiatan tanam bersama, kemudian ada pemberian bantuan, bantuannya itu ada yang bantuan benih, bantuan peralatan pasca panen, bahkan sampai dengan bantuan mobil operasional juga, sehingga bisa mendukung yang namanya agroeduwisata di sini. Kenapa konsep agroeduwisata yang dikembangkan? Jadi konsep agroeduwisata itu kan kombinasi dari, kalau kita lihat namanya saja, berarti kombinasi dari 3 sektor. Ini mau memberikan literasi atau memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa dengan potensi yang ada itu bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai sektor itu. Misalnya dari pertaniannya, dari agro dapat, dari wisatanya dapat, dari mendidik, meliterasi masyarakat supaya lebih pintar di dalam mengelola komunitas atau wilayah yang dimiliki keunggulan itu bisa diperoleh semua. Jadi inilah konsep kita bikin seperti itu, kolaborasi, karena memang semua ini harus dikerjakan bersama-sama di era yang kolaborasi dan sinergi seperti ini. Tadi ngejip bareng, menurut Anda seperti apa suasana di sini? Saya baru pertama kali dan kesan saya luar biasa ya. Ini ada banyak tempat yang pakai jeep juga, tapi agak berbeda dengan misalnya kita contoh di Kaliurang ya. Itu kan lebih panas ya. Di sini itu kita melalui alam, banyak pohon besar dan sebagainya, sehingga kita udah senang dulu, baru kita masuk ke wilayah yang kita tanam bersama dan sebagainya. Jadi ini apalagi disajikan dengan makanan-makanan yang asli dari sini. Dan saat ini isu makanan yang olahan, yang alami, yang dipendem dan sebagainya, makanan lokal ini kan menjadi semakin melengkapi wisata yang ada di daerah. Jika digarap itu sebenarnya bisa berkembang Pak? Ya, ini kalau digarap dan dikerjakan bersama-sama, dan ini harus lebih luas lagi. Sesuai dengan namanya, agroedu wisata, maka kita bersama mungkin sektor pendidikan, kebudayaan, bahkan pariwisata ini harus sama-sama melihat ini sebagai suatu potensi besar yang bisa mengangkat ini lebih luas lagi. Dan nanti bisa interkoneksi dengan tempat wisata lain yang ada di sekitar sini. Oke, matur suwun Pak Kadis.